Selamat datang di Gen Story. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, dan buat teman-teman yang baru tahu tentang channel ini mengulas tentang kisah kriminal dari dalam maupun luar negeri. Jadi selamat menonton. Cerita hari ini adalah tentang dua orang kakak beradik yang masih tergolong usia remaja, dimana si kakak ini berusia 18 tahun dan adiknya berusia 16 tahun. Nah, mereka ini dengan tega menghabisi hampir seluruh anggota keluarganya sendiri. Pasti penasaran kan, apa alasan dibalik itu semua? Broken Arrow 911. Hello? Help. Hi, where are you at? Are you the only one there? No, my brother's attacking my family. Your dad is attacking your family? No, my brother. Help! He has an idea. Nah, sebelum masuk ke cerita intinya, kita kenalan dulu sama keluarga yang berakhir tragis ini ya teman-teman. Jadi keluarga ini biasa disebut keluarga Beaver atau Beaver Family, di mana ada David sebagai ayah, April sebagai ibu, dan juga ketujuh anak mereka. Nah, pada tahun 2015, David ini berusia sekitar 52 tahun, April berusia sekitar 44 tahun, dan ketujuh anak mereka nih dari yang paling tua itu si Robert berusia 18 tahun, yang kedua itu Michael berusia 16 tahun, lalu yang ketiga Crystal berusia 13 tahun, selanjutnya ada Daniel berusia 12 tahun, lalu anak kelima mereka Christopher berusia 9 tahun, lalu yang keenam Victoria berusia 5 tahun, dan juga yang paling kecil ini balita bernama Autumn berusia 2 tahun. Nah, mereka ini bersembilan tinggal di sebuah rumah besar di Magnolia, Broken Arrow, Oklahoma. David ini bekerja sebagai pegawai kantoran biasa, lalu April ini merupakan seorang ibu rumah tangga. Tapi April di rumah juga mengajar anak-anaknya. Jadi ketujuh anak mereka kesemuanya itu homeschooling teman-teman. Di rumah diajari sama ibu mereka sendiri. Keluarga Beaver ini tergolong keluarga yang tertutup. Jadi mereka itu jarang berinteraksi dengan tetangga, jarang hangout, jarang juga holiday keluar dari rumah. Karena ya semua anak mereka itu homeschooling dan diajari oleh ibunya sendiri di rumah. Bayangin aja gitu teman-teman. Teman-teman pas dulu sekolah offline, tatap muka di sekolah itu aja masih butuh liburan, masih butuh holiday, masih butuh udara segar. Apalagi di keluarga ini semuanya itu homeschooling. Mereka pasti kan ya suntuk, butuh suasana yang baru gitu. Nah, karena kebosanan inilah anak tertua mereka yaitu Robert memulai channel YouTube pribadinya bernama Cold Empire Official, berisi tentang video-video random Robert, ada stand up comedy, ada video Robert dengan adiknya Michael, terus juga ada video-video random yang lainnya. Si Robert sama Michael ini deket banget, akrab karena usia mereka tuh cuma terpaut 2 tahun aja. Robert dan Michael itu sering curhat bareng, sering tukar pikiran, ngobrol sana sini sampai tengah malam kayak gitu. Nah, David dan April ini sangat overprotective sama anak-anak mereka. Seperti yang udah aku jelasin di awal tadi ya. Jadi anak-anak mereka itu kan semuanya homeschooling. Itu tujuannya agar anak-anak mereka itu tidak terpengaruh oleh dunia luar yang menurut David dan juga April ini tidak baik gitu. Tapi David sama April ini mungkin lupa kalau misalkan kita itu nggak perlu harus keluar rumah untuk menjangkau dunia luar. Sekarang kan ada yang namanya internet. Nah, kita buka internet aja tuh udah bisa membuka segala informasi. Sekarang bukan hanya buku jendela dunia ya, tapi internet itu lebih seperti pintu dunia gitu. Mau buka apa aja tuh ada, mau cari informasi apapun tuh ada. Nah, internet inilah yang digunakan oleh Robert dan juga Michael untuk menjangkau dunia luar.
Tapi kita semua tuh tahu internet itu nggak cuman ada sisi positifnya aja, tapi juga ada sisi negatifnya. Kalau misal kita cari informasi yang nyeleneh atau informasi yang nggak baik, internet juga bisa menyediakan informasi tersebut. Si Robert ini kan dikasih akses internet nih sama orang tuanya. Robert ini pakai akses internet tersebut untuk upload video-video YouTube. Selain itu, dia juga buka-buka website. Cuman website-website yang dibuka sama si Robert itu kebanyakan website-website tentang hal-hal yang mengandung unsur-unsur kekerasan dan berita-berita kriminal, berita-berita pembunuhan. Dia itu terobsesi banget sama hal-hal yang kayak gitu. Di musim panas 2014, si Robert ini dapat pekerjaan nih sebagai karyawan di call center keagamaan di kota tersebut. Call center keagamaan di sini kayak misal ada orang yang telepon, nanti bisa curhat, bisa berdoa bareng, kayak gitulah ya. Gaji dari pekerjaannya ini dia belikan untuk alat-alat yang bisa digunakan untuk kekerasan. Contohnya itu ada kayak survival kit gitu teman-teman. Jadi di dalamnya tuh ada kayak pistol lipat, terus juga ada rompi anti peluru, ada juga senjata api beserta dengan amunisinya. Nah, dari sini kan udah kelihatan ya, si Robert ini mulai menyukai hal-hal yang berbau senjata tajam karena dia itu sering lihat website-website yang gitu-gitu. Si Michael ini sepertinya udah mulai kedoktrin sama Robert. Karena dia yang paling deket sama Robert, jadi dia juga suka hal-hal yang berbau senjata tajam. Apalagi di umur mereka yang terbilang masih labil ya teman-teman. Nah, sampai pada akhirnya pada tanggal 22 Juli tahun 2015, tepat pada jam 11.30 malam, kepolisian di Arrow menerima sebuah telepon dari seorang gadis yang meminta pertolongan karena kakaknya sendiri itu menghabisi seluruh anggota keluarganya. Nah, nggak berselang lama setelah telepon itu, polisi langsung mendatangi kediaman gadis tersebut. Lalu polisi mendobrak pintu tersebut dan mendapati seorang gadis tergeletak di lantai bersimbah darah. Ya, gadis itu adalah Crystal, remaja berusia 13 tahun, adiknya Robert sama Michael. Untungnya si Crystal ini masih bisa diselamatkan oleh para medis. Setelah Crystal ini bisa dievakuasi, polisi lalu memeriksa semua ruangan yang ada di rumah untuk mencari korban lain nih teman-teman. Cuman ruangan itu udah penuh bercak darah, juga udah kacau banget, serta pintu-pintu ruangan itu sudah terkunci semua. David dan April adalah jasad pertama yang ditemukan oleh polisi dengan kondisi penuh dengan luka tusukan. Nah, di dalam kamar mandi itu polisi menemukan jasad dari Christopher dan juga Victoria dengan kondisi yang hampir sama dengan orang tua mereka. Jadi kondisinya mereka itu mendapatkan puluhan luka tusukan di leher, perut, juga ada yang di lengan. Nah, satu-satunya anggota keluarga yang tidak sedikit pun terluka itu Autumn teman-teman. Jadi bayi itu masih selamat, masih utuh, ada di dalam box bayinya. Dari kejadian ini, total korban yang meninggal itu ada 5 orang. Di antaranya ada ayah, yaitu David, lalu ibu, yaitu April, Daniel, Victoria, Christopher. Itu yang meninggal. Dan satu korban dengan luka parah, yaitu Crystal, yang pada saat itu masih dirawat di rumah sakit. Dari kejadian tersebut kan sudah ada 5 korban meninggal, terus juga satu korban luka-luka, terus satu selamat. Berarti totalnya kan ada 7 orang anggota keluarga yang sudah ditemukan oleh polisi. Nah, tinggal 2 orang yang belum ketemu sama polisi. Nah, 2 orang yang belum ditemukan oleh polisi ini adalah Michael dan juga Robert. Untungnya, Crystal yang saat itu sudah terluka parah masih bisa menjelaskan kronologi kejadian pada malam itu kepada polisi. Saat perjalanan ke rumah sakit, Crystal itu sempat menginformasikan bahwa kakaknya yang bernama Robert dan juga Michael itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian pada malam itu. Nah, setelah polisi mendapatkan informasi tersebut, polisi langsung bergerak untuk menyisir area sekitarnya karena kemungkinan besar Robert sama Michael ini belum jauh dan masih berada di sekitar lokasi.
polisi ini akhirnya menurunkan anjing pelacak untuk mencari mereka nih teman-teman. Nah, setelah anjing pelacaknya itu berhasil mengendus aroma mereka ini ditemukan bersembunyi di balik semak-semak nggak jauh dari kediaman mereka. Setelah polisi menemukan Robert dan Michael yang bersembunyi di balik semak-semak, polisi langsung mengamankan mereka. Dan polisi melihat dari raut muka Robert dan Michael ini sama sekali tidak ada penyesalan. Nah, setelah penangkapan tersebut, mereka ini mulai diinterogasi sama polisi. Cuman interogasinya tuh terpisah. Jadi ada yang interogasi Michael sendiri, juga ada yang interogasi si Robert sendiri gitu. Nah, menurut Michael, semua kejadian ini itu berawal dari 2 bulan yang lalu. Sejak 2 bulan yang lalu, si Robert ini mulai terobsesi dengan kekerasan. Jadi Robert ini mulai membicarakan hal-hal tentang senjata tajam, tentang pembunuhan sama si Michael. Yang awalnya cuma obsesi kosong, cerita-cerita aja nih, lama-lama ini jadi rencana untuk menghabisi nyawa seluruh keluarganya saat malam hari. Polisi itu bertanya sama Robert apa alasannya dia melakukan pembunuhan tersebut. Tapi jawaban Robert ini bikin gregetan nih teman-teman. Pada saat itu Robert bilang bahwa alasan utamanya melakukan pembunuhan itu hanya karena Robert itu ingin menjadi seperti penjahat yang pada tahun-tahun itu lagi booming banget. Soalnya Robert itu mikirnya hal kayak gitu tuh keren, jadi kayak nembakin orang, terus nyerang orang secara random, pokoknya tiap ada orang langsung diserang aja kayak gitu tuh keren menurut Robert. Otomatis polisi yang mendengar itu tuh kaget banget gitu. Mereka itu nggak nyangka kalau alasan Robert itu cuman sesepele itu. Nah, ternyata tuh teman-teman, otak dari seluruh peristiwa itu adalah Robert, yaitu si kakak. Michael ini sebagai adik cuman ikut-ikutan aja sama Robert karena takut kalau nanti dia juga dijadikan korban sama si Robert ini. Si Michael ini menjelaskan kronologi yang selengkap-lengkapnya sama polisi nih teman-teman. Jadi kronologinya tuh kayak gini. Pada malam itu, Crystal itu pergi ke kamar kakaknya untuk meminta kakaknya mencuci piring. Tapi ternyata si Robert sama si Michael ini udah pakai rompi anti peluru, terus juga udah bawa pisau gede gitu di dalam kamar. Saat si Crystal ini udah sampai di depan kamar mereka, si Robert sama Michael ini saling ngasih isyarat biar Crystal ini masuk ke kamar. Soalnya Crystal ini udah lihat si Robert sama si Michael ini pakai rompi anti peluru dan memegang senjata tajam di tangannya. Lalu Michael meminta Crystal untuk masuk ke dalam, duduk di depan komputer dan menunjukkan sesuatu di komputer. Setelah itu dari belakang, diam-diam Robert yang membawa pisau langsung menusuk si Crystal ini di bagian perut juga di lengannya. Setelah Robert dan Michael ini menusuk adik perempuannya, mereka itu lalu ke bawah untuk mengeksekusi korban berikutnya, yaitu ibu mereka. Tapi si Crystal itu ternyata masih hidup teman-teman. Jadi dia itu masih bisa berlari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Saat perjalanan Crystal lari keluar rumah, dia itu mendengar teriakan ibunya. Otomatis Crystal berpikir ibunya pasti menjadi korban selanjutnya dari kakaknya ini. Tapi belum sampai keluar rumah, Crystal ini jatuh terus diseret masuk kembali sama salah satu dari mereka. Setelah diseret, Crystal itu lalu ditinggalkan begitu saja tergeletak di dalam rumah. Saat itu Christopher dan juga Victoria sedang bersembunyi di dalam toilet. Lalu mereka itu mengunci diri mereka di dalam toilet biar Robert itu nggak bisa masuk dalam toilet. Nah, si Michael ini punya ide nih teman-teman. Dia bilang agar Christopher ini mau membukakan pintu agar dia bisa bersembunyi di dalam bersama-sama. Tapi saat pintu dibuka oleh Christopher dan Victoria, si Michael lalu masuk ke dalam dan langsung menusukkan pisaunya yang dia bawa ke tubuh adiknya secara bertubi-tubi. Selanjutnya si Robert dan Michael ini juga melakukan hal yang sama terhadap adik mereka yang bernama Daniel. Daniel saat itu lagi sembunyi di ruang kerja ayahnya, dan saat itu Daniel lagi menghubungi 911. Cuman belum sampai tersambung sama 911, HP yang dipakai Daniel ini langsung direbut Michael, terus langsung dibanting ke lantai. Setelah itu seperti saudara-saudaranya yang lain, Daniel itu langsung ditusuk bertubi-tubi di tubuhnya. Nah, pada saat itu si David, yaitu ayahnya, kan lagi tidur, tapi terbangun karena mendengar teriakan-teriakan anggota keluarganya.
pada saat itu si Robert sudah siap di kamar David untuk menghabisi nyawa David, ayahnya sendiri. Seketika saat David terbangun, si Robert langsung menusukkan pisaunya ke arah tubuh David hingga menyebabkan David ini meninggal di tempat. Luka yang ditemukan pada tubuh David, yang mana adalah ayahnya, itu ada 28 tusukan di area lengan, muka, terus juga ada yang di tenggorokan, juga ada yang di area dada. Dan luka yang ditemukan di tubuh ibunya, yaitu April, ini lebih banyak teman-teman. Lukanya itu ada sekitar 48 tusukan dan tersebar di seluruh tubuh si April ini. Nah, lalu adik-adiknya yang bernama Daniel dan juga Christopher ini memiliki luka tusukan masing-masing 21 tusukan di area perut, juga area tenggorokan. Lalu korban meninggal terakhir itu Victoria, itu mendapatkan 23 tusukan di area perut dan juga tenggorokannya juga. Nah, untungnya adik terkecilnya si Autumn ini selamat, jadi tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Mereka membiarkan si Autumn ini di box bayi karena polisi itu datang saat mereka mau mengeksekusi si Autumn ini. Nah, balik lagi ke proses interogasi, si Michael ini sempat membantah kalau dirinya itu juga ikut menusuk adik-adiknya. Dia itu beralasan bahwa dia itu cuma ikut-ikutan sama Robert, jadi dia itu cuma jadi saksi gitu. Dan tidak mengakui kalau dia itu sudah ikut membunuh atau menusuk adik-adiknya. Namun, keterangan dari Robert dan juga Crystal itu berbeda dengan keterangan si Michael ini. Si Michael ini juga ikut membunuh serta menusuk adik-adiknya. Dan setelah itu si Michael nggak bisa membantah lagi keterangan dari Robert dan Crystal. Akhirnya si Michael ini mengakui segala perbuatannya kalau dia itu juga ikut menusuk adik-adik dan juga ayah ibunya. Saat Robert itu diinterogasi sama polisi, dia itu sama sekali nggak punya raut wajah penyesalan. Bahkan dia itu bangga banget udah bisa menghabisi hampir seluruh keluarganya. Dan alasannya tuh bikin kayak gregetan gitu loh teman-teman. Cuma karena dia tuh pengen keren aja gitu, kayak penjahat-penjahat gitu. Setelah itu pengadilan memutuskan si Robert dan si Michael ini mendapatkan 5 tuntutan pembunuhan berencana. Robert yang pada saat itu berusia 18 tahun otomatis kan sudah berada di usia legal dan bisa menerima hukuman selayaknya orang dewasa. Nah, Michael ini kan berusia 16 tahun, tapi pengadilan memutuskan bahwa Michael ini sudah bisa dihitung sebagai orang dewasa. Nah, karena itulah si Michael dan si Robert ini mendapatkan hukuman yang sama. Hukuman mati kan udah di depan mata gitu. Bayangin aja ya teman-teman, 5 pembunuhan yang direncanakan loh. 1 pembunuhan berencana aja itu kita bisa dihukumnya bisa sampai seumur hidup. Apalagi ini 5 pembunuhan berencana. Pertamanya itu Robert kan menyatakan bahwa dia itu nggak bersalah. Karena dia itu tahu bahwa dia itu akan dihukum mati pada musim panas 2016, Robert ini mencoba untuk membunuh dirinya sendiri di dalam sel tahanan. Cuman berakhir gagal. Nah, setelah kejadian itu, Robert lalu mengubah pernyataannya dan mengaku bersalah untuk menghindari hukuman mati. Nah, karena mereka itu sudah mengaku bersalah, akhirnya mereka itu terbebas dari hukuman mati. Tapi, tetap aja mereka itu harus menjalani penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat nih teman-teman. Pada akhirnya, anggota keluarga yang masih hidup, Crystal dan juga Autumn, itu diadopsi oleh keluarga yang sama. Dan mereka akhirnya bisa kembali hidup sebagai satu keluarga. Nah, itu tadi kisah kriminal pada hari ini nih teman-teman. Menurut teman-teman gimana nih? Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik bareng-bareng ya dari kisah kriminal pada hari ini. Oke, mungkin sampai sini dulu cerita untuk hari ini. Terima kasih teman-teman untuk yang masih stay tune sampai akhir video. Kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa silahkan like atau mungkin bisa nonton video-video aku yang lainnya karena nantinya aku akan upload video baru setiap minggunya. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.